Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera. Kita berjumpa lagi, puji Tuhan Bapak Ibu. Jikalau hari ini Tuhan izinkan kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan, oleh karena hanya semata-mata kebaikan Tuhan saja. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita pada hari ini adalah mewaspadai kebiasaan. Mewaspadai kebiasaan. Pertanyaannya sekarang adalah, setiap kita sudah memiliki kebiasaan apa? Kebiasaan burukkah atau kebiasaan baik? Nah, ini perlu Bapak Ibu kita menyadari dan perlu untuk kita mengingat akan nilai-nilai tersebut. Iya kan? Sebab kebiasaan ini, saudaraku, akan kita bawa sampai mati. Jadi kebiasaan itu adalah satu nilai tumpuan manusia hidup. Jadi manusia itu bertumpu kepada nilai-nilai kebiasaan yang dia lakukan sepanjang hidupnya. Nah, kalau kebiasaan baik itu ya baik, kalau kebiasaan buruk itu yang celaka. Sebelum saya berkhotbah dalam hal tersebut lebih mendalam, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur atas perlindungan, pemeliharaan, penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini berkat kemurahan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya. Sertai pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berkati dimanapun jemaat-Mu berada, dan perlindungan-Mu sempurna atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan tema kita, mewaspadai kebiasaan. Jadi alangkah celakanya apabila kita memiliki kebiasaan buruk yang kita tidak sadari, yang kita tidak mengerti, yang kita tidak pahami. Itu saudaraku sangat membahayakan bagi nilai-nilai kerohanian kita. Makanya mewaspadai sebuah kebiasaan ini sangat penting, sangat perlu Bapak Ibu, supaya kita ada koridor-koridor jelas dalam setiap perbuatan kita. Sebab kebiasaan itu datangnya tidak frontal. Kebiasaan itu datangnya perlahan-lahan, ya saudaraku. Kemudian saudaraku menjadi sebuah nilai hal yang biasa kita lakukan. Itu yang kita, kalau tidak awas-awas Bapak Ibu, cukup berbahaya bagi nilai-nilai kehidupan kita dalam kerohanian kita. Nah, untuk hal tersebut Bapak Ibu, jadi sebab kebiasaan ini bisa membawa nilai pengaruh yang sangat-sangat besar, yang sangat dahsyat bagi keutuhan kehidupan kita. Bisa dikatakan bahwa manusia itu hidupnya bertumpu dari kebiasaan yang sering dilakukannya, atau kalau dibalik artinya, apa yang sering kebiasaan tersebut dilakukannya, itulah yang akan menjelma menjadi nilai kehidupannya. Berarti kebiasaan tersebut adalah sudah menjadi sifat atau keadaan yang sangat penting untuk kita waspadai di dalam kehidupan kita, karena pada akhirnya akan mendatangkan akibatnya. Masalahnya lagi, acap kali sebuah kebiasaan atau banyak kebiasaan tersebut datangnya atau dilakukan tanpa disadarinya. Jadi berprosesnya sedikit demi sedikit. Yang ini yang perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Makanya kita hidup sebetulnya harus perlu hati-hati banget gitu loh, di dalam nilai perbuatan-perbuatan kita yang menurut kebiasaan-kebiasaan kita. Iya kan? Karena pengaruh-pengaruh hal-hal dari luar itu juga sangat besar mempengaruhi kita. Jadi untuk memutus mata rantai kebiasaan buruk dan kembali menjadi nilai kebiasaan baik, kembali kepada nilai kebiasaan baik, perlu ada nilai terobosan yang saudaraku, yang perlu untuk kita ketahui. Yang pertama, sadarlah. Menyadari nilai kebiasaan buruk adalah jalan keluar untuk kita berubah dari kebiasaan buruk, untuk kita hilangkan dan melakukan nilai kebiasaan baik. Kalau tidak memiliki kesadaran ini, sampai mati pun kebiasaan buruk itu akan kita bawa. Dan tinggal kita lihat resikonya saudara di kemudian hari.
Ini sangat fatal bagi kerohanian kita yang katanya beriman dalam kebenaran, ternyata kita berperilaku dalam ketidakbenaran. Kita lihat ayatnya di 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah, kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Sadar dan merasa malu itu adalah kunci untuk mengubah nilai kebiasaan buruk, untuk mengubah nilai bergaul dengan orang yang buruk menjadi hal yang menjadi baik. Kita meninggalkan hal yang buruk, bergaul dengan orang buruk kita tinggalkan, dan kita hanya bergaul dengan orang baik, dan atau minimal ada pertahanan diri kita tidak menjadi buruk. Rasa malu dan rasa sadar ini sangat penting, saudaraku, untuk mengubah nilai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kalau tidak ada kesadaran dan tidak ada rasa malu, saudaraku, nanti manusia ini menjurus seperti hewan. Dia kan, hewan kan tidak ada rasa malu, ya kan, dia lakukan apapun semau gue. Nah, kalau manusia seperti itu, Bapak Ibu, wah itu bukan hal manusia lagi itu, saudaraku. Sangat berbahaya bagi diri manusia tersebut. Jadi ingat baik, menyadari dan merasa malu dalam hal melakukan hal yang buruk, itu kita benar-benar harus mempunyai hal tersebut. Jikalau tidak ada rasa sadar dan rasa malu, saudaraku, kelakuan kita akan selalu memalukan. Dan pada akhirnya, saudaraku, kita dicap sebagai orang yang sangat memalukan dan harga diri sudah barang tentu itu jatuh. Dan nama Tuhan dipermalukan, bukan dipermuliakan. Amin, saudaraku. Jadi sadar dan rasa malu adalah kunci untuk kita terhindar dari kebiasaan-kebiasaan buruk dan tetap ada melakukan kebiasaan-kebiasaan baik. Ingat itu baik-baik dan Bapak Ibu harus mengerti akan nilai tersebut. Jikalau kita tidak menyadari dan tidak mempunyai rasa malu, tinggal berhitung saja apa jadinya di dalam diri kita di kemudian hari dan menanggung akibat apa. Sudah barang tentu Bapak Ibu, setiap kita tidak mau dipermalukan, bukan? Tetapi berjagalah dalam diri kita ini, sadarlah bahwa kondisi-kondisi hidup kita yang selama ini melakukan hal yang buruk untuk kembali kepada nilai-nilai yang baik. Sehingga kita, saudaraku, menyadari bahwa kita manusia ini harus atas sesama kita, saudaraku, jangan saling memburuk-burukan dan jangan saling untuk melakukan satu nilai yang sangat buruk. Setiap kita harus membiasakan diri kita hal yang baik. Itu namanya supaya kita memutus mata rantai yang selama ini kita belum menyadari bahwa kita melakukan hal yang nilai buruk. Ya, saudaraku, jadi kebiasaan buruk itu hati-hati, hanya bisa ditekan, hanya bisa dipecahkan dengan nilai kesadaran dan rasa malu. Yang kedua, saudaraku, ingatlah. Jadi mengingat nilai-nilai apa yang kita lakukan sehari-hari, yang berarti, saudaraku, mengangkat nilai ke permukaan, nilai-nilai kesadaran kita. Jadi dengan mengingat dengan kondisi-kondisi apa yang kita lakukan selama ini, ada satu nilai yang kita berjaga, ada satu nilai yang kita waspadai, saudaraku. Yang kita lihat di Wahyu 2 ayat 1 sampai 5. Wahyu 2 ayat 1, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu
dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Saudara, bisa dilihat, bisa dibayangkan. Iya kan, kita sudah melakukan, kita anggap hal yang baik dan hal yang benar. Tapi kalau kita tidak mengerahkan daya ingat kita yang kuat, dan pada akhirnya kita jatuh dalam dosa, yaitu dosa kasih mula-mula, kita nggak menyadari itu. Nah, inilah saudaraku yang sangat kita sayangkan. Jadi kebiasaan yang meninggalkan kasih mula-mula tidak terdeteksi. Ya, untuk terdeteksi untuk itu Bapak ingat bahwa apa-apa yang kita lakukan itu apakah Tuhan berkenan. Nah, di dalam kitab Wahyu ini sudah dijelaskan sama Tuhan mengenai jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus adalah jemaat yang cinta kebenaran, yang cinta akan nilai firman Tuhan. Tetapi mereka saudaraku enggak mengingat, telah meninggalkan kasih mula-mula. Nah, ini loh saudaraku yang berbahaya. Karena kalau mereka tidak bertobat, kaki diannya akan dicabut. Kaki dian itu adalah alat penerangan. Nah, kalau dicabut saudaraku dalam kegelapan sudah barang tentu. Banyak orang Kristen semacam itu. Iya kan, dia kalau melihat orang jahat sebel. Kalau melihat orang tidak benar kesel. Dia saudara seringkali ingin menampilkan kebenarannya. Tetapi dengan kasih mula-mula, mereka tidak setia. Mereka meninggalkan kasih mula-mula. Dan itu merupakan satu nilai kebiasaan yang mereka tidak ingat. Kita tidak bisa melakukan separuh-separuh nilai kebenaran. Lakukanlah nilai kebenaran secara menyeluruh Bapak Ibu. Nah, untuk itu mari kita ingat-ingat kebiasaan buruk dalam hal meninggalkan kasih mula-mula, apakah kita ada? Apabila kita berada dalam kebiasaan meninggalkan kasih mula-mula, tidak setia, iya kan saudaraku, wah itu berbahaya saudara. Kaki dian kita akan dicabut dan pada akhirnya kita akan dalam kegelapan. Nah, makanya untuk itu segeralah kita bertobat Bapak Ibu. Iya kan, banyak orang Kristen begitu luar biasanya dia berkhotbah, luar biasanya dia menyampaikan firman Tuhan, ternyata dengan keluarganya, dengan istrinya tidak setia, meninggalkan kasih mula-mula. Lah, itu loh yang kacau Bapak Ibu. Jadi ingat saudaraku, bagaimana kita pertama kali dipilih oleh Tuhan, dan disitulah kita berperilaku setia. Jangan mengikuti nilai kebiasaan-kebiasaan yang tidak benar, yang tidak baik saudaraku. Sehingga pada ini kita melupakan kebaikan Tuhan, melupakan kesetiaan Tuhan. Makanya untuk hal itu Bapak Ibu, kita harus mempunyai daya ingat yang kuat. Sehingga kita mengingat akan nilai cinta pertama, kasih mula-mula. Kepada nilai-nilai tersebutlah kita, ya kan saudaraku, memegang kuat dalam hal kesetiaan. Tanpa kesetiaan saudaraku adalah nilai kebohongan. Makanya kita kalau ada kebiasaan dalam hal ketidaksetiaan, yaitu kasih mula-mula, kita hidup pasti dalam kegelapan. Dan kita boleh hebat menafsir firman Tuhan, boleh luar biasa menafsir firman Tuhan, tapi ingat apa yang engkau lakukan selama ini. Adakah kebiasaan meninggalkan kasih mula-mula? Jangan, kalau ada, bertobat. Kalau tidak bertobat, kaki dianmu akan dicabut oleh Tuhan, dan engkau tidak mendapatkan nilai terang Tuhan, tetapi nilai di dalam kegelapan. Amin saudaraku, kita perlu hati-hati. Jadi daya ingat untuk setiap kita dalam kecintaan kepada Kristus Yesus yang telah berkorban bagi setiap kita, membuat kita kondisinya hidup tetap dalam kekudusan, bukan di dalam kenajisan. Ingat baik itu, ingat saja. Yang ketiga saudaraku, Pahamilah saudaraku, untuk memecah mata rantai kebiasaan buruk, kita harus paham apa yang harus kita kerjakan, apa yang kita harus lakukan. Di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan mujizat, banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara lihat,
Pemahaman apabila tidak dimiliki, walaupun kita sering menyebut nama Tuhan, bahkan memakai nama Tuhan untuk membuat mujizat, untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi kalau kita tidak paham dengan apa yang dalam kehendak Bapa, itu saudaraku kita akan tertolak. Ya kan? Makanya apa-apa yang kita biasakan, pahamilah. Banyak orang Kristen saudaraku sangat lemes sekali dalam hal berseru kepada Tuhan. Tetapi tidak paham dalam seruan itu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipertanggungjawabkan, apa yang harus dikerjakan. Kehendak Bapa ditinggalkan. Nah, sehingga kebiasaannya memang berseru terus kepada Tuhan. Entah di gereja, entah di tempat-tempat tertentu, entah di persekutuan doa, tetapi tidak paham bahwa itu kebiasaan yang tidak benar tanpa mengerti akan kehendak Bapa. Ya saudaraku, ini juga kebiasaan yang tidak baik saudaraku. Kebiasaan buruk. Ya kan, makanya kata firman Tuhan dikatakan, janganlah menyebut nama Tuhanmu dengan sia-sia. Nah, tidak paham berseru kepada nilai Tuhan atau tidak memahami seruan kepada Tuhan dalam kerangka untuk melakukan kehendak Bapa, itu yang membuat Tuhan kecewa. Katanya, kata Tuhan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Amin, saudaraku. Jadi, tidak jaminan kita yang berseru kepada Yesus, Tuhan, akan masuk surga tanpa melakukan kehendak Bapa. Pahamilah itu Bapak Ibu. Jadi kebiasaanmu hati-hati yang engkau anggap baik, tapi di mata Tuhan itu ada nilai kejahatan. Sebab engkau mempermainkan nilai kuasanya dengan mengabaikan nilai pribadinya. Pribadi Yesus Kristus yang engkau tidak hargai. Kebiasaan-kebiasaan itu akan menjerumuskan engkau dalam kebanggaan yang semu. Kebanggaan yang menjadi kacau balau. Hati-hati kita harus memahami apa arti seruan kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan. Apa maknanya, apa tujuannya, apa bagaimana akhirnya. Kalau kita tidak memahami hal tersebut Bapak Ibu, jadi kita sembarangan memakai nama Tuhan, sembrono memakai nama Tuhan, pasti akibatnya fatal. Kita perlu, saudaraku, memahami ini supaya kebiasaan kita adalah kebiasaan baik, bukan kebiasaan buruk. Ada amin, saudaraku? Jadi kita perlu berhati-hati dalam nilai kebiasaan, agar kebiasaan kita, saudaraku, kebiasaan yang baik, yang Tuhan berkenan. Banyak orang Kristen begitu luar biasanya, seakan-akan Tuhan berkenan dia menyebut nama Tuhan. Tetapi mereka ditolak oleh Tuhan karena nyatanya tidak melakukan kehendak Bapa surgawi. Ya kan, ini perlu Bapak Ibu hati-hati. Yang keempat, berjagalah. Berjagalah, saudaraku, untuk memutus mata rantai nilai-nilai yang buruk, kebiasaan yang buruk, harus berjagalah. Matius 16 ayat 5-6. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Tatkala kita tidak berjaga-jaga dalam kewaspadaan, bukan tidak mungkin kepercayaan-kepercayaan lain akan masuk dalam nilai kebiasaan kita, sehingga mengikuti mereka dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk menurut agamanya, sementara kita meninggalkan hal-hal yang baik yang menurut kepercayaan kita. Perlu Bapak Ibu berjaga-jaga dan waspada. Banyak orang Kristen larut dalam hal kena pengaruh-pengaruh kepercayaan lain, animisme dan lain-lain. Itu sangat disayangkan. Dianggap itu tidak apa-apa, dianggap itu biasa. Wah, ini kacau Bapak Ibu. Perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau Anda nggak berjaga-jaga, Anda memasukkan nilai racun di dalam kepercayaanmu, dan otomatis engkau akan terjadi nilai ketidaksetiaan. Ya kan? Kalau demikian, saudaraku, bisa dilihat akibatnya sangat fatal. Makanya berjaga-jaga itu penting. Waspada itu penting, agar kita bisa memilah, bisa memilih mana menurut kehendak Tuhan, mana yang bukan. Jangan semua diaksep demi nilai-nilai kompromis, sehingga nggak apa-apa, ini kan hal yang putih, bukan yang hitam. Mana bisa begitu Bapak Ibu? Jadi kita punya nilai kewaspadaannya di mana? Sehingga pada hari kita melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang Tuhan tidak berkenan. Nah, di sini kita hati-hati dengan ragi orang Farisi
dan ragi orang Saduki. Sedangkan waktu itu pengaruh-pengaruh nilai agamawan semacam ini sangat tinggi sekali. Makanya seringkali saudaraku banyak orang Kristen mengatakan semua agama sama. Wah, itu patut disayangkan saudaraku. Iya kan, jadi nggak waspada dan nggak berjaga-jaga dalam hal tersebut. Sehingga kepercayaan melakukan apa? Ngikut. Ya kan, tidak ada satu nilai pendirian iman. Pendirian dengan hal yang setia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini perlu kita hati-hati, saudaraku. Sebab nilai-nilai pengaruh-pengaruh kepercayaan di sekeliling kita itu sangat tinggi sekali. Sangat besar sekali. Kalau kita nggak berjaga-jaga, kita akan larut dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang sering mereka lakukan. Kita tidak demikian seharusnya kalau kita berjaga-jaga. Jadi hal yang buruk yang mereka lakukan, kita tidak melakukan hal tersebut. Kita tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan yang mempermuliakan Tuhan, bukan kebiasaan-kebiasaan yang mempermalukan Tuhan. Perlu camkan itu baik-baik Bapak Ibu, sebagai orang yang setia kepada nilai Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Perlu kita hati-hati dengan kebiasaan kita. Perlu kita waspadai dengan kebiasaan kita. Yang burukkah selama ini kita lakukan atau yang baik? Sebab akibatnya besar sekali dalam kehidupan kita, dahsyat sekali dalam kehidupan kita pada akhirnya Bapak Ibu. Ya kan saudaraku, kita perlu berhati-hati, sangat berhati-hati, dan selalu mengandalkan kekuatan Tuhan atau kehendak Roh Kudus agar kita dipimpin oleh nilai keseluruhan kebenaran dari firman Tuhan saja. Saya berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, terpujilah namamu ya Tuhan. Biarlah kami selalu mempermuliakan namamu, mempermuliakan nilai pribadimu. Sehingga kebiasaan kami adalah kebiasaan yang bukan kebiasaan buruk, tetapi kebiasaan-kebiasaan yang Tuhan berkenan dalam sepanjang umur hidup kami, sehingga kami dianggap Tuhan sebagai orang-orang yang setia, orang yang tulus, orang yang selalu mengagungkan nama Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan dengan seluruh bagian tulang sumsum kami. Kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa. Berkati di jemaat dimanapun jemaat-Mu berada, agar mereka memiliki hikmat dari Roh Kudus, sehingga mereka dalam perjalanan rohani mereka selalu tetap dalam kewaspadaan, sehingga mereka menyadari dan bertobat tatkala mereka melakukan nilai kebiasaan-kebiasaan buruk. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka yang sakit, memulihkan mereka yang lemah, dan Tuhan menjamah mereka agar beban-beban mereka Tuhan angkat. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya yang selalu menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut kita dalam kemuliaannya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya.